Tokoh utama cerita ini adalah seorang programmer bernama Suzuki. Meski profesi programmer sering dianggap keren dan bergengsi, kenyataannya hidup Suzuki jauh dari kata mudah. Seperti kebanyakan pekerja kantoran, ia harus terus bekerja keras demi memenuhi tuntutan perusahaan, bahkan sampai masuk kerja di hari Minggu. Suatu hari, rekan kerja barunya menyerah karena tekanan pekerjaan dan memutuskan mengambil cuti. Akibatnya, semua tugas orang itu dilimpahkan ke Suzuki. Belum selesai sampai di situ, rekan kerja lainnya datang membawa keluhan dari klien. Mereka meminta game perang yang sedang dikembangkan dibuat lebih mudah untuk player baru, padahal sebelumnya justru ingin gamenya dibuat sangat sulit. Walau kesal, Suzuki tetap profesional. Ia lalu mengusulkan fitur baru. Setelah membuat karakter, player akan mendapat item pemindai peta dan 3 bom khusus untuk membantu menghadapi musuh. Namun jika si player bisa menyelesaikan area tanpa memakai item itu, mereka akan mendapat achievement langka. Ide tersebut langsung disetujui dan Suzuki diminta segera mengerjakannya. Masalahnya, saat itu Suzuki juga sedang sibuk memperbaiki bug di game mobile lain. Ia pun meminta tenggat waktunya dinegosiasikan ulang dengan klien. Saat jam makan siang, Suzuki mendengar suara tangisan seorang gadis kecil. Karena tidak ada orang lain di sekitar, ia pun menghampirinya dan mengetahui jika gadis kecil itu tersesat. Alhasil, Suzuki pun berniat mengantarnya ke kantor polisi. Tetapi sebelum itu ibunya datang dan membawa sang anak pergi. Suzuki pun lega, apalagi karena si ibu tidak salah paham dan mengira dirinya orang aneh. Setelah kembali ke kantor, Suzuki terus bekerja sampai malam. Sementara itu, salah satu rekannya memilih pulang setelah bekerja tanpa henti selama 3 hari karena takut istrinya meminta cerai. Berbeda dengan rekannya, Suzuki yang sudah berusia 29 tahun dan masih jomblo, merasa dirinya hanya punya pekerjaan dalam hidupnya, jadi ia tetap bertahan di kantor. 3 hari pun berlalu, mata Suzuki sudah seperti panda karena kurang tidur. Saat semua pekerjaan hampir selesai, tiba-tiba tim tester mengirim laporan bug baru. Ternyata ada bug duplikasi item di sistem penyimpanan game, dan bug itu sangat sulit diperbaiki. Di tengah usahanya memperbaiki bug tersebut, Suzuki kembali mendapat email dari rekan kerjanya. Klien lain meminta kapasitas penyimpanan game diubah menjadi tanpa batas. Meski ingin marah, Suzuki hanya bisa menahan frustrasinya dan terus bekerja. Akhirnya, setelah kerja non-stop selama 30 jam, semua tugas berhasil diselesaikan tepat waktu. Karena terlalu lelah, Suzuki memutuskan tidur sebentar di kantor. Namun saat terbangun, ia mendapati dirinya berada di dunia asing. Tempat itu jelas bukan bumi. Ponselnya tidak mendapat sinyal, dan tubuhnya bahkan kembali seperti saat masih remaja. Setelah melihat sekeliling, Suzuki sadar dunia itu sangat mirip dengan gabungan 2 game yang beberapa hari terakhir ia kerjakan. Bahkan nama karakternya, Sato, sama seperti nama akun yang biasa ia gunakan saat mengetes game. Tak lama kemudian, ia mendengar suara langkah kaki dalam jumlah besar mendekat. Saat memeriksa kemampuannya, Suzuki menemukan bahwa dirinya memiliki skill hujan meteor 3 kali pakai dan 1 skill pemindai peta. Skill itu ternyata sama persis dengan fitur bantuan pemain baru yang dulu ia usulkan. Begitu menggunakan pemindai peta, seluruh titik di sekitarnya berubah merah, yang berarti semuanya adalah musuh. Jumlahnya sekitar 300 monster level 50, sedangkan Suzuki sendiri masih level 1. Menyadari perbedaan kekuatan yang terlampau jauh, Suzuki langsung memutuskan untuk bersembunyi daripada nekat bertarung. Namun, para monster masih bisa menemukan lokasi Suzuki dan terus menyerangnya. Rasa sakit yang ia terima membuatnya mulai bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar mimpi atau kenyataan? Karena panik, Suzuki mencoba menggunakan skill hujan meteor. Tapi anehnya, tidak terjadi apa-apa. Ia mencoba lagi untuk kedua dan ketiga kalinya, tapi hasilnya tetap sama. Saat Suzuki mulai putus asa, tiba-tiba langit bergemuruh. Ratusan meteor jatuh dari langit dan menghantam pasukan monster ular di sekitarnya. Satu persatu monster itu pun hancur tanpa sisa. Di saat yang sama, level Suzuki naik dengan sangat cepat karena mendapatkan XP dalam jumlah besar. Setelah serangan itu berakhir, area di sekitarnya berubah menjadi lautan kehancuran. Namun ternyata masih ada satu prajurit ular yang selamat karena berada di luar jangkauan ledakan. Anehnya, monster itu melemparkan pedang ke arah Suzuki, seolah ingin bertarung secara adil. Tentu saja Suzuki kewalahan, ia sama sekali tidak punya pengalaman bertarung menggunakan pedang. Untungnya, monster itu sudah terluka parah akibat hujan meteor tadi. Melihat kesempatan itu, Suzuki langsung melempar pasir ke mata monster tersebut lalu menusuknya dengan pedang hingga mati.
Setelah pertarungan selesai, Suzuki merasa semua ini terlalu nyata untuk disebut mimpi. Ia mencoba mencari cara untuk keluar dari dunia aneh itu, tetapi gagal. Untungnya, ia baru sadar bahwa dirinya memiliki skill penyembuhan diri. Luka-lukanya langsung sembuh dalam sekejap. Saat memeriksa statusnya, Suzuki terkejut karena levelnya melonjak hingga 310. Semua statistiknya juga mencapai batas maksimum, bahkan skill hujan meteor kini bisa digunakan kapan saja hanya dengan memikirkannya. Karena penasaran, Suzuki mencoba skill itu sekali lagi dari jarak jauh. Hasilnya sangat mengerikan. Ledakan yang dihasilkan begitu besar hingga menghancurkan area luas dalam sekejap. Untungnya, tubuh Suzuki kini jauh lebih kuat. Dengan stamina dan kecepatan barunya, ia mampu menghindari gelombang kejut dari ledakan tersebut. Menyadari betapa berbahayanya kekuatan itu, Suzuki memutuskan untuk tidak menggunakannya sembarangan. Ia hanya akan memakainya dalam keadaan darurat. Setelah itu, Suzuki mulai memeriksa isi inventarisnya, dan menemukan kantung air ajaib yang persediaan airnya seperti tidak ada habisnya. Selain itu, ia juga mendapatkan banyak uang dari para monster yang dikalahkannya tadi. Ia lalu menemukan sebuah jubah dan langsung memakainya. Menjelang malam, Suzuki terus melatih kemampuan bertarungnya. Ia tidak ingin mengalami situasi berbahaya seperti sebelumnya lagi. Keesokan paginya, Suzuki memutuskan pergi menuju benteng yang ditandai di peta. Ia melewati pegunungan dan hutan selama beberapa hari sampai akhirnya tiba di dekat tujuan. Saat membuka peta, Suzuki melihat lebih dari 100 tentara berkumpul di area itu. Di belakang mereka ada seekor wyvern berukuran besar. Karena penasaran, Suzuki melompat untuk melihat lebih jelas. Tapi tiba-tiba wyvern itu terbang ke arahnya dan menabraknya. Meski terjatuh, Suzuki tidak terluka sedikit pun karena levelnya sudah terlalu tinggi. Ia kemudian mengambil batu dan melemparkannya ke arah wyvern. Lemparan itu begitu kuat hingga membuat lubang besar di sayap monster tersebut. Wyvern yang kesakitan langsung kabur. Namun tanpa sengaja, monster itu justru terbang menuju pasukan tentara tadi. Merasa ikut bertanggung jawab, Suzuki segera mengejarnya untuk melihat keadaan. Benar saja, para tentara kini sedang bekerja sama melawan wyvern tersebut. Karena tidak memahami bahasa mereka, Suzuki meningkatkan skill penerjemah miliknya. Setelah itu, ia akhirnya bisa mengerti bahwa sang komandan sedang memberi perintah kepada seluruh pasukan. Meski para tentara bekerja sama dengan baik, panah mereka sama sekali tidak mampu menembus sisik wyvern. Mereka sempat berhasil menjatuhkan monster itu, tetapi serangan mereka tetap tidak memberikan luka berarti. Melihat situasi semakin buruk, sang komandan memerintahkan seorang gadis bernama Yina untuk menggunakan sihir penahan. Namun, kekuatan wyvern terlalu besar. Sihir itu malah terpental balik dan membuat Yina terlempar. Melihat Yina dalam bahaya, Suzuki langsung melompat ke udara dan menyelamatkannya dengan gaya layaknya pahlawan. Saat sadar, Yina panik karena mendapati dirinya berada sangat tinggi di udara. Untuk segera membawanya ke tempat aman, Suzuki kembali melompat jauh dengan kecepatan luar biasa, membuat Yina makin terkejut. Setelah mendarat di tempat aman, Yina berulang kali mengucapkan terima kasih. Melihat reaksinya, Suzuki sempat berpikir kalau kejadian seperti ini terjadi saat dirinya masih SMA, mungkin gadis itu sudah langsung jatuh cinta padanya. Suzuki lalu memperkenalkan dirinya dengan nama Sato. Yina pun memperkenalkan dirinya dengan ramah, bahkan sengaja menegaskan kalau dirinya masih lajang. Namun suasana santai itu langsung buyar ketika sebuah anak panah melesat tepat di dekat wajah Sato. Ternyata, rekan-rekan Yina mengira Suzuki telah menculiknya. Setelah Yina menjelaskan situasinya, Sato akhirnya mendapat kesempatan untuk menjelaskan identitasnya. Ia mengaku sebagai seorang pedagang. Sayangnya, mereka tetap curiga karena Sato hampir tidak membawa barang apapun. Untuk menutupi kebohongannya, ia mengatakan bahwa kereta kudanya hilang akibat hujan meteor sebelumnya. Mereka masih belum percaya dan mulai mempertanyakan ceritanya. Sato pun cepat-cepat menambahkan bahwa dirinya sedang menuju benteng prajurit untuk mengunjungi makam kenalan ayahnya. Di tengah perjalanan, hujan meteor muncul dan membuatnya terpisah dari kereta. Meski penjelasannya terdengar mencurigakan, kemampuan bicara Suzuki cukup bagus untuk meyakinkan mereka. Akhirnya para tentara memutuskan berhenti menginterogasinya dan mengizinkannya masuk kota untuk membuat dokumen identitas baru. Di perjalanan, Sato melihat para tentara sedang mengumpulkan hasil buruan dari bangkai wyvern. Menurut Yina, kulit wyvern bisa dijadikan armor dan jubah berkualitas tinggi yang harganya sangat mahal. Sebaliknya, daging wyvern terkenal sangat tidak enak.
Katanya, hanya orang dari wilayah barat dan para budak yang sanggup memakannya. Karena penasaran, Sato diam-diam menggunakan skill miliknya untuk memeriksa kota Salu. Ia mengetahui bahwa sekitar 80% penduduk kota adalah warga sipil, sementara sisanya kebanyakan budak. Bukan hanya manusia, di kota itu juga ada ras elf dan iblis. Tak lama kemudian mereka akhirnya tiba di kota Salu. Saat Ina bertanya apa rencana Sato selanjutnya, ia menjawab bahwa dirinya ingin mencari penginapan terlebih dahulu. Mendengar itu, seorang pendekar pedang berambut pirang bernama Jet merekomendasikan penginapan. Setelah memasuki kota, Yina berpamitan karena harus kembali melapor kepada komandannya. Sebelum pergi, ia berjanji akan menemui Sato lagi untuk membalas jasanya. Sementara itu, Anona mengantar Sato membuat dokumen identitas baru. Untuk proses pendaftaran, petugas meminta Sato meletakkan tangan di atas batu sihir sambil menyebutkan namanya. Setelah proses pemindaian dimulai, panel status miliknya langsung muncul. Meski sebenarnya memiliki level dan kekuatan yang sangat gila, status yang terlihat justru menunjukkan bahwa Sato hanyalah petualang level 1 biasa. Dengan kata lain, ia kini menjadi monster overpower yang menyamar sebagai orang lemah. Untuk membuat izin tinggal, Sato hanya perlu membayar beberapa koin perak. Pajak pedagang bahkan dibebaskan karena ia dianggap sebagai penyelamat Ina. Setelah proses selesai, petugas memberikan sebuah stempel yang berfungsi seperti visa. Namun, izin itu hanya berlaku selama 10 hari. Jika ingin tinggal lebih lama, Sato harus memperpanjangnya di kantor tersebut atau di balai kota. Petugas juga menjelaskan bahwa siapapun yang tertangkap memakai izin kadaluarsa akan didenda koin perak. Jika tidak mampu membayar, orang itu bisa dijadikan budak. Setelah urusan selesai, Anona mengantar Sato ke area penginapan sebelum akhirnya berpamitan. Di sepanjang jalan, Sato terus memperhatikan suasana kota dengan penuh rasa kagum. Semuanya terasa seperti dunia fantasi sungguhan. Tak lama kemudian, seorang gadis bertubuh montok tiba-tiba menghampiri dan langsung menarik tangan Sato, berusaha membawanya ke penginapan miliknya karena tahu ia pendatang baru. Saat menggunakan skill penilaian, Sato terkejut mengetahui gadis itu ternyata baru berusia 13 tahun, meski penampilannya terlihat jauh lebih dewasa. Lucunya, penginapan yang ditunjukkan gadis itu ternyata sama dengan yang direkomendasikan Anona sebelumnya. Pemilik penginapan adalah ibu dari gadis tersebut, seorang wanita bertubuh gemuk namun ramah. Setelah mendengar alasan Sato tidak membawa barang, pemilik penginapan memutuskan memberi harga murah. Sato hanya perlu membayar 1 koin besar untuk menginap, bahkan mendapat makanan gratis jika makan di konter penginapan. Sato langsung setuju dan memutuskan tinggal selama 10 hari. Karena sudah beberapa hari tidak makan dengan layak, ia segera bertanya makanan apa yang tersedia. Sayangnya, waktu makan sudah lewat sehingga hanya tersisa beberapa kue. Meski sederhana, Sato tetap menerimanya. Tak lama kemudian, pemilik penginapan meminta Martha membersihkan kamar para pedagang bodoh yang menginap sejak pagi. Penasaran mendengar kata itu, Sato bertanya apa yang terjadi. Menurut mereka, saat hujan meteor muncul sebelumnya, para pedagang panik dan mengira Raja Iblis telah kembali untuk memulai perang melawan naga di lembah. Mendengar itu, Sato langsung terkejut karena ternyata dunia ini benar-benar memiliki Raja Iblis. Pemilik penginapan menjelaskan bahwa Raja Iblis sudah dikalahkan pahlawan legendaris sekitar 70 tahun lalu, dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda kebangkitannya. Meski begitu, mereka justru lebih khawatir pada Wyvern dibanding Raja Iblis, karena monster itu lebih sering menyerang daerah sekitar. Saat pembicaraan berlanjut, Sato mulai bertanya tentang naga. Menurut Mosa, naga menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur dan jarang muncul di hadapan manusia. Naga terakhir terlihat sekitar 2 tahun lalu. Ia juga bercerita bahwa dulu seekor naga hitam pernah menyerang kota dan menyebabkan kerusakan besar. Sato hendak bertanya apakah ada korban jiwa, tetapi percakapan mereka terhenti karena tamu lain mulai berdatangan. Saat itu Martha datang membawa acar dan menyarankan agar kue tadi dimakan bersamaan supaya rasanya lebih enak. Ketika suasana mulai santai, Sato bertanya di mana tempat membeli pakaian jadi. Martha dengan semangat menyebut beberapa penjahit terkenal di kota itu. Karena Martha sedang tidak sibuk, ia bahkan menawarkan diri untuk mengantar Sato ke sana. Namun di tengah perjalanan, perhatian Sato tiba-tiba tertuju pada seorang gadis muda yang diperlakukan sangat kasar hanya karena dirinya seorang budak. Sato sudah tidak tahan melihat para budak diperlakukan dengan kasar. Akhirnya, ia memutuskan untuk membantu mereka. Pria yang mengawasi para budak itu mengira Sato adalah pemilik baru mereka, lalu menyuruhnya merantai para budak dan membawa mereka ke wilayah barat. Namun, alih-alih bersikap kasar,
Sato justru membantu mengikat kayu bawaan mereka agar lebih mudah dibawa. Sikap baiknya itu membuat para muda-muda itu terkejut sekaligus kagum. Sebelum pergi, mereka pun mengucapkan terima kasih kepadanya. Martha juga heran melihat Sato memperlakukan budak dengan baik. Menurutnya, kebanyakan warga kota membenci budak karena pernah ada pemburu dan petani yang dibunuh saat berdagang di kota. Tapi Sato merasa, jika kejadian itu kemungkinan ulah pencuri atau perampok, bukan semua budak. Setelah itu, Martha mengajak Sato berkeliling kota dan mampir ke berbagai kios. Lalu tanpa sadar, Sato telah mempelajari skill negosiasi karena terlalu sering menawar barang. Sebagai ucapan terima kasih, Sato membelikan Martha sebuah jepit rambut. Saat berjalan-jalan lagi, mereka menemukan kios yang menjual topeng naga. Topeng itu biasa dipakai saat festival panen, sebagai simbol doa untuk kedamaian. Selain topeng, kios tersebut juga menjual wig hitam milik sang pahlawan legendaris. Sementara warna lain digunakan untuk karakter anggota parti dan putri kerajaan. Karena tergoda, akhirnya Sato membeli topeng dan wig sekaligus. Kemudian di tengah perjalanan perhatian Sato tiba-tiba tertuju pada seorang gadis budak di atas kereta. Meski baru berusia 11 tahun, gadis itu sudah level 10 dan memiliki 2 gelar aneh, penyihir yang diasingkan, dan putri gila. Saat kembali ke penginapan, Sato bertemu seorang gadis bernama Yuni, yang bekerja paruh waktu di sana. Setelah berbincang sebentar, Sato bertanya apakah ada pemandian umum di kota. Martha menjelaskan bahwa pemandian umum memang ada, tetapi hanya boleh digunakan kalangan bangsawan dan orang kaya. Masyarakat umum biasanya mandi menggunakan sumur di belakang penginapan. Tak lama kemudian, waktu makan malam tiba. Sato memesan makanan yang direkomendasikan Martha, dan ternyata rasanya sangat enak. Karena terlalu puas, ia sampai menambah pesanan lagi. Setelah kembali ke kamar, Sato mulai memikirkan semua kejadian yang dialaminya. Semakin dipikirkan, dunia ini terasa terlalu nyata untuk sekadar mimpi. Memang mirip game yang pernah ia buat, tetapi banyak hal tidak sesuai dengan data aslinya. Ia juga tidak bisa logout atau menyimpan permainan seperti game biasa. Karena itu, Sato pun memutuskan untuk menjelajahi dunia ini lebih jauh sambil mencari cara untuk pulang. Baginya, semakin banyak tempat yang ia kunjungi, semakin banyak hal yang bisa ia pelajari sebagai seorang developer game. Keesokan paginya, Martha tiba-tiba mengetuk pintu kamarnya dan mengatakan jika pacarnya sedang menunggu di bawah. Sato yang bingung langsung turun, dan mendapati Ina sedang menunggunya. Ina menjelaskan bahwa hari itu ia sedang libur dan ingin mengajak Sato berkeliling kota. Sato pun menerima ajakan tersebut. Mereka mulai berjalan-jalan sambil membeli berbagai macam kue. Sato bahkan membayar semuanya, membuat Ina sedikit malu, karena sebenarnya ia ingin membalas budi atas bantuan kemarin. Namun bagi Sato, itu bukan masalah besar, karena Ina juga sudah banyak membantunya sebelumnya. Selain berburu kue, mereka juga mencoba berbagai makanan unik di kota. Salah satunya adalah makanan bernama sayap naga goreng yang ternyata hanyalah sayap kelelawar. Saat Ina hendak mengambil makanannya, seorang anak laki-laki tidak sengaja menabraknya hingga blus yang dipinjam dari ibunya menjadi kotor. Di saat itulah, seorang gadis tiba-tiba muncul dan menawarkan bantuan untuk membersihkan noda tersebut menggunakan sihir. Karena tidak punya pilihan lain, Sato dan Ina akhirnya menerima bantuan gadis penyihir tadi. Setelah masuk ke sebuah gang, gadis itu menggunakan sihir air untuk membersihkan noda di baju Ina. Untungnya, gadis itu langsung memakai sihir angin untuk mengeringkan pakaian Ina. Setelah semuanya selesai, saat mereka kembali berjalan, Sato penasaran dengan mantra yang digunakan Ina. Setelah mendengarnya, ia malah berkata kalau cara membaca mantra itu terdengar seperti orang yang sedang ref. Dari obrolan mereka, Sato mengetahui bahwa Ina baru serius belajar sihir selama 3 tahun terakhir. Sejak kecil, orang tuanya memang sudah mengenalkannya pada dunia sihir lewat buku cerita dan komik tentang penyihir. Ina sendiri sangat menikmati, sebab impiannya adalah bisa terbang bebas di langit suatu hari nanti. Ketika Ina balik bertanya kenapa Sato ingin belajar sihir, jawabannya malah konyol. Sato mengatakan kalau penginapannya tidak punya kamar mandi, jadi ia ingin belajar sihir supaya tidak perlu mandi di luar. Jawaban itu membuat Ina tertawa keras. Karena berhasil membuatnya tertawa, Sato sampai dijuluki badut olehnya. Meski begitu, Ina juga memuji Sato sebagai pria baik karena mau mendukung impiannya untuk terbang. Setelah berjalan-jalan lagi, mereka mampir ke kios yang menjual salep penyembuh luka. Sato membeli beberapa, karena ingin berterima kasih kepada pemilik penginapan yang sudah banyak membantunya. Tak lama kemudian,
Yina bertanya apakah masih ada tempat yang ingin dikunjungi Sato. Ia pun mengatakan ingin melihat kota dari tempat tinggi. Karena itu, Yina mengajaknya naik ke atas tembok kota. Dari sana, mereka bisa menikmati angin sejuk, sekaligus melihat pemandangan kota dari kejauhan. Saat melihat sekitar, perhatian Sato tertuju pada kincir angin raksasa di luar kota. Yina menjelaskan bahwa kincir itu bukan sekadar pembangkit tenaga biasa. Saat Wyvern menyerang, alat itu juga digunakan sebagai sumber energi untuk sistem pertahanan kota. Melihat Sato tertarik, Yina menawarkan untuk mengajaknya ke sana. Di perjalanan, mereka sempat mampir ke sebuah kuil. Di dalam kuil itu terdapat lukisan besar yang menggambarkan pertarungan antara sang pahlawan legendaris melawan Raja Iblis. Yina menjelaskan bahwa pedang suci milik pahlawan akan memancarkan cahaya biru saat digunakan oleh pemilik yang diakui. Sato lalu bertanya, apakah pedang itu bisa bersinar jika dipakai orang lain? Menurut Yina, hal itu mungkin saja terjadi jika pedang suci mengakui orang tersebut. Tiba-tiba seorang biarawati bernama Orna muncul dan ikut bergabung dalam percakapan. Orna mengatakan bahwa menjadi pengguna pedang suci belum tentu hal baik. Menurutnya, hanya pahlawan pilihan Dewi Peron yang mampu melawan Raja Iblis. Setelah mengatakan itu, Orna malah menggoda Yina dengan bertanya, apakah ia sedang berkencan dengan Sato? Yina langsung panik dan wajahnya memerah karena malu. Agar suasana tidak semakin canggung, mereka memutuskan melanjutkan perjalanan dengan menyewa kereta. Namun di tengah jalan, roda kereta menghantam batu hingga terguncang keras. Akibatnya, Yina jatuh tepat ke tubuh Sato. Belakangan diketahui jika kejadian itu ternyata sengaja dilakukan oleh pamannya Yina untuk mendekatkan mereka berdua. Setelah itu, Yina mulai menjelaskan sistem pertahanan kota. Setiap menara di kota memiliki meriam sihir berkekuatan besar untuk melawan monster udara. Namun, salah satu menara pernah dihancurkan naga 2 tahun lalu. Untungnya naga itu masih tergolong kecil, jadi kerusakannya tidak terlalu parah. Yina juga bercerita bahwa sekitar 40 tahun lalu, seekor naga hitam pernah menghancurkan tembok luar kota hingga rata. Mendengar itu, Sato bertanya, apakah Raja Iblis ada hubungannya dengan serangan naga tersebut? Yina menjelaskan bahwa semua tergantung jenis makhluknya. Yang paling berbahaya adalah Raja Iblis yang mampu memimpin suku iblis menggunakan kecerdasan mereka. Selain itu, iblis biasa juga sangat sulit dikalahkan karena hanya bisa terluka oleh sihir atau senjata sihir. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba terlihat kerumunan besar di depan jalan. Banyak orang berkumpul untuk mendengarkan seorang pendeta yang sedang berteriak tentang ancaman antek-antek Raja Iblis. Pendeta itu terus memprovokasi warga dengan mengatakan bahwa para ajin adalah sisa keturunan suku iblis. Ia bahkan menyuruh orang-orang menghukum mereka agar mendapat pahala. Melihat ketidakadilan itu, Yina langsung maju untuk menghentikannya. Sementara itu, Sato diam-diam menggunakan skill penilaiannya. Dari situ ia sadar bahwa gadis-gadis ajin tersebut sebenarnya bukan milik sang pendeta, melainkan milik seorang pria mirip tikus yang duduk mengawasi dari kejauhan. Lebih parah lagi, anak buah pria itu ternyata menyusup di tengah kerumunan dan sengaja memprovokasi warga agar suasana makin kacau. Sambil melindungi para ajin, Sato diam-diam menjatuhkan para provokator satu persatu tanpa menarik perhatian. Tak lama kemudian, seorang pendeta dari kuil lain datang dan membela Yina. Akibatnya, perdebatan antara kedua pihak semakin memanas. Di saat semua orang sibuk berdebat, Dalang sebenarnya malah menikmati kekacauan yang ia buat. Namun tiba-tiba, Sato muncul di depannya dan langsung menendang perut pria itu dengan keras. Sato kemudian menyeretnya ke tengah kerumunan dan membongkar semua rencananya. Ternyata pria itu meminjam para budak ajin untuk menipu warga. Ia menjual batu biasa, sambil mengaku benda itu adalah batu suci. Saat warga mulai curiga apakah pria itu bagian dari suku iblis, kebenarannya pun terungkap. Ia memang seorang iblis yang menyamar. Sato langsung teringat bahwa sejak pertama datang ke kota, ia memang sempat mendeteksi keberadaan iblis di sana. Begitu identitas iblis itu terbongkar, warga langsung panik dan melarikan diri. Namun, ketiga gadis ajin tetap tidak bergerak karena mereka terikat sihir perbudakan. Jika bertindak tanpa izin tuannya, mereka akan kesakitan. Saat iblis itu akhirnya terbunuh, ikatan tersebut ikut melemah. Sato pun segera membebaskan ketiga gadis itu dari kendali sihir. Namun sebelum keadaan tenang, iblis bermata satu tiba-tiba muncul dan menggunakan sihir kegelapan. Ketika Yina dan para prajurit mencoba membantu, mereka malah ikut terseret bersama Sato ke tempat lain. Saat sadar, Sato mendapati dirinya berada di dalam gua bersama ketiga gadis ajin tadi.
Dari kejauhan, terdengar suara iblis bermata satu yang terus berbicara tentang rasa takut. Ia berniat menciptakan monster untuk memburu dan meneror mereka. Setelah iblis itu pergi, Sato mulai memperkenalkan diri kepada ketiga gadis tersebut. Karena mereka tidak punya nama, mereka meminta Sato untuk memberi mereka nama baru. Gadis ras kucing diberi nama Tama, gadis ras anjing diberi nama Poci, dan gadis ras kadal diberi nama Lisa. Sato lalu memberikan handuk, air, dan salep untuk mengobati luka mereka. Awalnya ketiga gadis itu ragu menerima semua pemberian tersebut, karena belum pernah diperlakukan sebaik itu sebelumnya. Namun setelah Sato mengatakan itu adalah perintah, mereka akhirnya menurut. Setelah membersihkan diri, mereka juga menikmati makanan hangat bersama. Melihat mereka mulai tenang, Sato mencoba menganalisis situasi menggunakan skill miliknya. Dengan mudah ia menemukan jalur di dalam labirin, termasuk lokasi Ina dan para prajurit yang terpisah dari mereka. Namun anehnya, ia tidak bisa mendeteksi keberadaan iblis bermata satu tadi. Hal itu membuatnya waspada, karena kemungkinan ada penyergapan. Saat Sato bersiap bergerak, ketiga gadis itu ketakutan dan berkata, jika mereka rela dijadikan umpan asalkan Sato mau memimpin mereka. Mendengar itu, Sato langsung menolak. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berniat mengorbankan mereka. Sebelum berangkat, Sato memberikan sebuah pedang kepada Lisa dan menyuruhnya hanya bertarung jika mendapat perintah. Di tengah perjalanan, Poci tiba-tiba mencium bau darah. Saat mereka mendekat, mereka melihat monster bermata satu sedang memakan mayat. Lisa menyarankan agar mereka diam-diam melewati monster itu tanpa bertarung. Namun, Sato justru melihat kesempatan bagus untuk melatih kemampuan menembaknya. Ia pun menggunakan monster itu sebagai target latihan sampai skill bertarung jarak jauhnya naik ke level maksimum. Ketiga gadis itu kagum melihat senjata milik Sato. Saat ditanya, Sato hanya mengatakan bahwa itu adalah senjata sihir dan meminta mereka merahasiakannya. Dari bagian tubuh monster yang telah dikalahkan, Sato membuat tombak sederhana untuk Lisa. Namun sebelum memberikannya, ia melihat Lisa sibuk mencari inti monster, benda berharga yang bisa dijual mahal. Lisa menyarankan agar inti itu disimpan oleh Sato. Setelah itu, ia menyerahkan pedang yang sebelumnya diberikan Sato kepada Tama. Tak lama kemudian, Sato menggunakan senjatanya untuk memutus rantai di kaki ketiga gadis itu. Sato segera mengajak semuanya keluar dari labirin. Meski mereka sudah mengalahkan banyak monster, level ketiga gadis itu hampir tidak naik. Melihat hal itu Sato mendapat ide, menyuruh Tama untuk mengumpulkan batu. Saat bertemu monster berikutnya, Sato tidak langsung membunuhnya, melainkan hanya melukainya. Lalu ia menyuruh Tama melempar batu untuk mengalihkan perhatian monster, sementara Lisa menusuknya menggunakan tombak. Setelah itu, Sato memberikan serangan terakhir. Strategi itu ternyata berhasil membantu mereka mendapatkan XP lebih banyak. Sato kemudian membagi tugas, Tama dan Lisa mengumpulkan inti monster, sedangkan ia dan Poci maju lebih dulu untuk mengulang strategi tadi. Namun saat mencoba lagi, Poci malah panik dan kabur setelah melempar batu. Begitu monster berhasil dikalahkan, Sato langsung mencari Poci dan menemukannya bersama Tama dan Lisa. Poci segera meminta maaf sambil ketakutan, tapi Sato tidak marah. Ia hanya khawatir Poci bisa mati kalau terus panik saat bertarung. Setelah itu, mereka terus mengulang latihan tersebut berkali-kali. Beberapa waktu kemudian, Tama dan Poci berhasil mencapai level 5, sementara Lisa naik ke level 6. Karena melihat mereka kelelahan, Sato memutuskan untuk berhenti sejenak dan membagikan makanan agar stamina mereka pulih. Ia menyuruh ketiga gadis itu tidur dan beristirahat dengan tenang. Namun Lisa menolak karena merasa tidak enak. Akhirnya Sato menggunakan nada tegas dan memerintahkannya tidur, sementara dirinya akan berjaga. Setelah beristirahat, mereka kembali melanjutkan perjalanan sambil mengalahkan monster di sepanjang jalan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan rumah tua kosong dan masuk untuk mencari persediaan. Seiring waktu, kemampuan ketiga gadis itu mulai meningkat, hingga mereka akhirnya mampu mengalahkan monster sendiri. Malam itu, mereka menikmati hasil buruan berupa katak bakar sebelum mandi dan beristirahat. Keesokan harinya, mereka bertemu slime level 10. Sato mencoba mengalahkannya dengan sihir bola api, tetapi serangannya tidak efektif. Lisa lalu menjelaskan bahwa slime harus diserang tepat di inti tubuhnya agar bisa dikalahkan. Tak lama setelah itu, Tama menyadari ada bagian dinding yang terlihat aneh. Saat diperiksa, ternyata ada lorong rahasia di baliknya. Namun sebelum mereka sempat masuk lebih jauh, seekor serigala level 40 tiba-tiba muncul dan langsung menerkam Sato. Dengan cepat,
Sato memanfaatkan jebakan di sekitar lorong hingga dinding runtuh dan menghalangi serigala tersebut. Saat terus menjelajah, mereka menemukan 3 kepompong laba-laba berisi manusia yang masih hidup. Sato langsung menyuruh ketiga gadis itu menolong mereka. Orang pertama yang diselamatkan adalah seorang bangsawan yang langsung berjanji akan memberi hadiah kepada Sato. Orang kedua ternyata seorang pedagang budak, sedangkan orang ketiga adalah pemuda bernama Somu, orang yang sebelumnya bersikap kasar pada Poci. Somu bahkan menolak disentuh Poci dan menyuruhnya hanya memberikan pisau. Melihat itu, Sato menyuruh Poci mundur dan mengabaikan pemuda tersebut. Bangsawan tadi sampai kesal melihat sikap Somu dan mengancam akan membakarnya hidup-hidup kalau terus berteriak seperti itu. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara pertempuran dari depan. Sato segera menyuruh ketiga gadis itu tetap berada di dekatnya, sambil bergerak membantu para prajurit yang sedang bertarung. Namun Somu malah bertindak gegabah karena ingin terlihat hebat. Akibatnya, ia bahkan gagal mengalahkan monster lemah seperti Slaim, dan akhirnya diselamatkan secara memalukan oleh Tama dan Poci. Berkat bantuan kelompok Sato, para prajurit perlahan berhasil mengendalikan keadaan. Karena tidak melihat Yina di sekitar, Sato segera mencarinya. Ia akhirnya menemukan Yina sedang terjebak dan langsung membebaskannya. Begitu bebas, Yina langsung memeluk Sato dengan hangat. Sayangnya, momen itu tidak berlangsung lama, karena Orna tiba-tiba datang dan mengingatkan mereka untuk fokus mengalahkan iblis terlebih dahulu. Saat Orna bertanya bagaimana Sato mengetahui kelemahan monster di labirin, ia menjawab bahwa semua informasi itu didapat dari Lisa. Mendengar nama gadis lain disebut, Yina langsung terlihat sedikit cemburu.